Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Daryl Mardaniyah dengan NIM 2305120403 dari kelas TIA 23. Jadi pada video ini saya akan melakukan simulasi tentang routing dinamis. Selanjutnya terdapat definisi dari dynamic routing atau routing dinamik. Adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Berikut ini adalah macam-macam dari dynamic routing. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, kemudian yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, kemudian ada OSPF atau Open Shortest Path First, dan yang keempat ada AGRP atau Ancient Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian, kelebihan dari dynamic routing yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Kemudian yang terakhir ada lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila satu jalur rusak. Selanjutnya, terdapat kekurangan dari dynamic routing. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Kemudian yang ketiga, setelah konfigurasi, baru menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Langkah pertama, kita bisa membuat skema jaringannya dengan menambahkan dua server, yaitu server 1 dan server 2. Kemudian ada 3 router, yaitu router 1, router 2, router 3, dan terdapat 3 PC, yaitu PC 1, 2, dan 3. Kemudian kita bisa menyeting IP address-nya pada config, kemudian desktop, dan IP configuration. IP address-nya ada 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya ada 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya ada 192.168.1.62. Kemudian pada PC 2, IP configuration-nya, IP address-nya ada 192.168.1.65. Kemudian subnet max-nya ada 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya ada 192.168.1.126. Kemudian pada PC 3, IP address-nya ada 192.168.1.253. Kemudian subnet max-nya ada 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya ada 192.168.1.254. Kemudian pada router satunya kita setting dulu CLI-nya. Kemudian pada RIP kita tambahkan network address-nya. Ada 12.000, kemudian ada 13.0, ada 192.168.1.0. Kemudian kita tambahkan semuanya. Lakukan hal yang sama untuk router 2 dan router 3, namun dengan IP address yang tentunya berbeda. Seperti ini router network address dari router 2.
ada 12, 23, kemudian ada 192.168.1.0. Kemudian pada router 3 ada 4 network address. Yang pertama ada 13.0.0.0, kemudian ada 23.0.0.0, ada 33.0.0.0, kemudian ada 43.0.0.0. Kemudian ditambahkan semua. Dan tentunya pada flash internet 0, 1, kemudian serial, dan 3 ini di-on-kan semuanya, baik dari router 1, 2, dan 3. Kemudian yang di servernya, kita pilih desktop, kemudian on configuration. Seperti ini IP address-nya. Ada 33.33.33.1, kemudian ada 255, 255, 255, dan default gateway-nya ada 33.33.33.3. Kemudian server 2-nya ada IP address-nya ada 43.43.43.1, kemudian subnet mask-nya ada 255, 255, 255.0, kemudian default gateway-nya ada 43.43.43.3. Namun sebelumnya, saat ingin menambahkan network address, kita setting dulu pada CLI dari setiap routernya dengan router config router 2, no auto summary, kemudian router config router diisi version 2. Setelah kita menyeting IP PC, kemudian router dan server, kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Jadi mengirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2 ke simulation, kemudian dari PC1 ke PC2, kemudian jalankan. PC2 akan memberikan feedback ke router 1, kemudian akan mengirim pesan lagi ke PC1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new. Kemudian yang kedua, kita bisa kirim simple video dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kemudian kita jalankan. PC1 akan menuju router 1, kemudian menuju ke router 2, kemudian ke PC3. PC3 akan memberikan feedback ke router 2, kemudian ke router 1, dan kembali lagi ke PC1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new lagi. Yang selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita kirim dari PC1 ke server 1. Kemudian kita jalankan. PC1 akan menuju router 1, kemudian menuju ke router 3, dan ke server 1. Server 1 akan ke router 3, kemudian kembali lagi ke router 1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new. Kemudian langkah selanjutnya mengirim dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Kita jalankan. PC1 akan menuju router 1, kemudian akan menuju ke router 3 dan ke server 2. Kemudian kembali lagi ke router 3, ke router 1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new dan mengirimkan paket simple video dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Pesan akan menuju router 2, kemudian ke router 1, dan langsung ke PC1. Kemudian kembali ke router 1,
kemudian ke router 2, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian ke new. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 ke PC 2. Kita jalankan. PC 3 akan mengirimkan pesan ke router 2, kemudian ke router 1, dan ke PC 2. Kemudian kembali lagi ke router 1, ke router 2, dan ke PC 3. Dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new. Kemudian dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan. Kita akan menuju ke router 2, kemudian akan menuju ke router 3 dan langsung ke server 1. Kemudian kembali lagi ke router 3, ke router 2, dan pesan berhasil diterima oleh PC 3. Kemudian kita new. Setelah itu kita mencoba dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Kemudian kita jalankan. Akan menuju ke router 2, kemudian ke router 3, dan ke server 2. Kemudian kembali lagi ke router 3, kemudian ke router 2, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new. Selanjutnya, kirimkan paket Simple Video dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Kemudian kita jalankan. Akan menuju ke router 3, kemudian ke server 2, dan akan kembali ke router 3. Pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new lagi. Langkah selanjutnya mengirimkan paket Simple Video dari server 1 ke PC 1. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Kita jalankan. Akan menuju ke router 3, kemudian ke router 1, dan ke PC 1. Kemudian dilanjutkan ke router 1, ke router 3, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new lagi. Dan kita kirim dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita jalankan. Server 1 akan menuju ke router 3, kemudian pesan akan menuju ke router 1 dan akan ke PC 2. Akan memberikan feedback ke router 1, kemudian ke router 3, dan kembali lagi ke server 1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita new. Yang terakhir, kirimkan paket Simple Video dari server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Pesan akan menuju ke router 3, kemudian ke router 2, dan ke PC 3. Kemudian akan kembali lagi ke router 2, ke router 3, dan ke server 1. Kemudian pesan berhasil terkirim. Langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Lalu kita bisa mencoba di PC 1, kemudian command prompt, ketik tracer untuk mencoba pada server 1. Kemudian akan melewati gateway dari router 1, kemudian router 3, dan server 1. Selanjutnya kita bisa mencoba pada PC 1 menuju ke server 2. Akan melewati router 1, kemudian
gateway dari router 3 dan akan menuju ke server 2. Selanjutnya kita mencoba melakukan reset pada PC 3 dengan alamat IP seperti ada di layar, yaitu 192.168.1.253. Kemudian nanti akan melewati router 1, kemudian ke router 2 dan akan menuju ke PC 3. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu buat skenario jalur routing R1 R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface yang terhubung dengan R1 R3, misal interface serial R3 ke arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Kemudian kembali ke mode real time, dan pada router 1 kita pilih serial, kemudian kita matikan. Tunggu selama 15-20 detik agar dapat memindahkan jalurnya, bisa melalui router 2. Nah, kemudian kita bisa mencoba mengirim pesan mode simulasi, mengirim pesan dari PC 1 ke server 1. PC 1 akan melewati router 1, kemudian akan melewati router 2, menuju ke router 3, kemudian ke server 1, kemudian kembali lagi ke router 3, ke router 2, ke router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Dan pesan berhasil terkirim melalui berbeda jalur. Dan kita coba mengirim pesan dari PC 1 ke server 2. Kemudian kita jalankan, akan melewati router 1, kemudian router 2, kemudian ke router 3, dan langsung ke server 2. Kemudian kembali lagi ke router 3, ke router 2, ke router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Maka artinya pesan berhasil terkirim.